Sobat Data, kembali lagi di podcast Datalog bersama BPS Karanganyar. Kenalin aku Nia sebagai host kali ini dan di sini sudah ada narasumber kita, Bapak Armadi. Selamat siang Pak Armadi. Selamat siang. Gimana nih kabarnya Pak Armadi sekarang? Alhamdulillah sebenarnya baik, tapi agak sedikit pusing karena memikirkan berbagai kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya. Waduh, semoga kita selalu diberi kesehatan ya Pak ya. Ya. Oke, jadi buat yang belum tahu, Bapak Armadi sendiri ini adalah salah satu lulusan dari STIS dan sekarang bekerja di BPS Karanganyar dan menjabat sebagai statistik ahli ya Pak? Ya, statistik ahli. Oke, jadi di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang kemiskinan ya Pak ya. Kapan sih selesainya, mengingat pandemi COVID-19 ini sudah terjadi dari tahun 2020 dan telah memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan ekonomi ya Pak ya. Menurut Pak Armadi sendiri, dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini apa sih Pak? Dampaknya jelas sangat dalam ya, dari segi ekonomi maupun kemiskinan dan pengangguran. Karena apa? Karena pada saat pandemi itu orang-orang takut atau merasakan fear, takut keluar dan takut untuk memproduksi suatu barang. Karena memang kan kebijakan pemerintah kan melarang atau membatasi mobilitas orang. Sehingga untuk industri sendiri, industri pengolahan itu tidak cuma industri pengolahan ya, sebagian besar kegiatan ekonomi itu mengurangi tenaga kerja mereka. Sehingga pernah dengar kan beberapa orang yang terkena PHK pada saat pandemi. Nah, ketika terjadi itu PHK, maka daya beli suatu keluarga yang sebelumnya itu mampu akan langsung anjlok ke bawah, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri pun akan sulit. Nah, itu adalah orang-orang yang ada di batas miskin. Nah, ketika ada guncangan sedikit aja mereka akan masuk ke jurang kemiskinan. Sehingga pada saat pandemi itu terasa sekali dampaknya kepada angka kemiskinan sendiri. Kita coba lihat ya di tabel yang saya buka di sini. Pada tahun 2019 Maret itu angka kemiskinan kita ada di level 9,41%. Sementara pada tahun 2020 Maret itu sudah naik. Nah, padahal kan kita sendiri baru merasakan dampak COVID kan baru Maret, April, Mei ya. Soalnya kan Januari, Februari belum terasa. Itu ada sudah 9,78 udah naik. Nah, kita ke September sendiri, apalagi September itu sudah naik menjadi 10,19%. Itu untuk tahun 2020 dan masih berlanjut ke 2021. Di mana kemiskinan sendiri pun tetap pada level sama 10,14% pada Maret, dan untungnya karena berbagai intervensi dari pemerintah itu kemiskinan di September sudah mulai menurun 9,71 sampai Maret kemarin 2022 juga udah turun lagi 9,54%. Jadi memang dampaknya terlihat kan sebagai ketika puncak COVID antara September 2020 dan Maret 2021 kan di angka 10% seperti itu. Jadi dampaknya kerasa banget ya pas pandemi itu ya Pak ya? Jelas terasa karena memang tadi kan ada berbanyak keluarga yang kehilangan mata pencahariannya. Iya sih. Iya. Selanjutnya kita berbicara tentang BPS. BPS sendiri ini kan bertugas untuk mengumpulkan dan mengolah data ya Pak. Iya. Di sini salah satunya adalah data sosial dan kependudukan. Nah, data sosial kependudukan itu kan terdapat data kemiskinan ya Pak ya? Ya, data kemiskinan. Nah, dari BPS sendiri itu mengolah data kemiskinan seperti apa ya Pak? Kalau BPS sendiri itu data kemiskinannya adalah data kemiskinan untuk evaluasi pemerintah dan perencanaan pemerintah. Makanya kita mengambilnya itu data kemiskinan makro, di mana kita mendefinisikan penduduk miskin adalah dalam hal kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga ketika penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran atau rata-rata pengeluaran per kapitanya itu di bawah garis kemiskinan. Jadi kita tentukan dulu nih garis kemiskinan seberapa besar, itu nanti ada perhitungan sendiri. Nah, ketika penduduk itu di bawah garis kemiskinan, maka mereka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Seperti itu. Sehingga kita bukan datanya by name by address siapa yang miskin di mana, tidak. Kita hanya sampel dan untuk data makronya saja, seperti itu. Oh ya. Jadi data ini sendiri didapat dari mana ya Pak? Kalau data kemiskinan BPS Karanganyar atau BPS secara keseluruhan itu didapat dari namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional atau kita singkat sebagai nama Susenas.
itu dilakukan 2 kali. Pada bulan Maret itu untuk estimasi level kabupaten kota yang sampelnya banyak sekitar 300.000. Kemudian untuk yang September itu hanya untuk provinsi, level provinsi estimasinya. Sehingga untuk provinsi dan nasional itu mereka merilis angka kemiskinan 2 kali, dari bulan Maret sama bulan September angkanya ya. Kalau rilisnya bulan setelahnya itu pendataannya bulan Maret dan September. Sementara untuk BPS kabupaten kota itu hanya ada tahunan pada bulan Maret pendataannya, dan kemudian pada bulan-bulan berikutnya dirilis seperti itu. Jadi di bulan September BPS tetap melaksanakan itu ya Pak? Tetap untuk cross checkan per semester sebenarnya, tapi untuk level kabupaten tahunan. Oke. Selanjutnya gimana sih tahapan-tahapan dari survei Susenas itu Pak? Susenas kan pertama jelas ya, karena kita itu mengambil sampel, kita tentukan dulu metodologinya seperti apa, berapa sampel yang kita butuhkan seperti itu. Untuk untuk bisa estimasi level kabupaten itu kita perlu berapa sampel. Nah kalau untuk Susenas sendiri itu kita sekitar untuk yang total ya, untuk yang per kabupaten kota itu kita butuh, nasionalnya itu kita butuh 300.000 rumah tangga. Jadi di seluruh Indonesia itu 300.000 rumah tangga dengan proporsi tiap kabupaten kota seperti itu. Jadi 300.000 itu sampelnya ya Pak? 300.000 sampelnya. Kemudian setelah melakukan metodologi, kita rekrut nih petugas yang mau mendata pada Susenas. Kemudian kita latih berdasarkan konsep yang kita sudah pegang, kita berikan transfer ilmunya. Kemudian baru kita namanya itu pemutakhiran. Pemutakhiran gunanya itu untuk apa? Gunanya pemutakhiran itu untuk mengupdate kerangka sampel, sehingga kerangka sampel atau sampel-sampel yang kita ambil nanti representatif. Setelah ambil sampel, kita lakukan yang namanya pendataan. Setelah pendataan itu ke rumah-rumah. Nah, Susenas ini kalau pengen dibuka lebih dalam, itu pertanyaannya sangat banyak sekali, sehingga biasanya itu membutuhkan waktu 2 jam untuk selesai pendataan. Karena apa? Karena yang ditanyain sangat detail. Misalnya, kemarin mbaknya makan apa? Nah, seperti itu. Sampai makan berasnya berapa kilo, makan garamnya berapa gram, dihitung di situ. Untuk kendalanya sendiri itu seperti apa? Kendala sendiri lebih ke faktor psikologis responden ya. Ketika responden ditanyain berbagai macam pertanyaan, mulai dari kemarin makan apa, terus pendidikannya seperti apa. Bayangin kemarin makan apa sangat detail, mulai lauknya apa, makan sayur apa enggak, ikannya berapa kilo, kemudian telur, mie instan, makanan jadinya berapa, kemudian makanan dan non makanan lainnya seperti itu. Jadi ya memang sangat melelahkan bagi responden, apalagi yang responden yang sudah terkena berkali-kali, mereka cenderung resisten untuk memberikan pertanyaan dan jawaban yang sebenar-benarnya. Maksudnya resisten di sini apa ya Pak? Ya menolak kadang kan, jadinya non respon, agak enggan memberikan jawaban. Misalnya mbaknya ditanyain 2 jam nih, sanggup nggak menjawabnya? Aduh, agak susah juga ya. Nah makanya itu kan kita sebenarnya agak bingung ya menghadapi psikologis responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Susenas. Tapi kita tetap berusaha, kita lakukan namanya probing untuk mendekati jawaban yang sebenar-benarnya. Kan udah dapat tuh data survei, terus kan diolah. Nah itu kan kita dari BPS kan tahu kondisi kemiskinan di Indonesia itu seperti apa. Nah kira-kira seperti apa ya Pak? Kalau dari sekarang sampai kemarin-kemarin gitu. Kalau kemarin-kemarin kan kemiskinan itu dipengaruhi sama yang namanya banyak faktor ya, kan multidimensional sebenarnya kemiskinan itu. Tapi karena BPS itu ngambilnya kebutuhan pokok atau pemenuhan kebutuhan yang kalau di World Bank itu 2100 kalori, jadi kita memang ngambilnya pendekatan pengeluaran. Tapi secara umum kemiskinan yang sekarang, yang beberapa tahun kemarin kan dipengaruhi oleh COVID. Dan sudah mulai membaik. Namun pada kemudian hari kan ada namanya perang ya, perang Ukraina Rusia, itu juga mempengaruhi pasokan bahan makanan dan juga minyak, sehingga
baru kemarin kan BBM dinaikkan. Iya. Nah, nanti BBM naik itu akan ada namanya multiplier effect atau efek berkelanjutan yang berganda-ganda. Misalnya dengan naiknya BBM, maka bahan pokok atau bahan pangan juga akan ikut naik. Nah, ketika bahan pangan naik, berarti kan masyarakat ini untuk membeli bahan pokok akan juga ikut naik. Ikut terdampak. Nah, ikut terdampak, ikut naik, sehingga daya beli masyarakat yang menengah ke bawah itu cenderung menurun. Ketika cenderung menurun, maka mereka akan jatuh ke garis kemiskinan. Jadi ya memang sangat berefek, apalagi ini nanti tentang BBM. Makanya pemerintah perlu memberikan bantalan-bantalan bantuan sosial. Gitu ya Pak. Oke. Jadi menurut Bapak sendiri ini pemerintah sudah efektif belum dalam upaya memberantas kemiskinan ini? Kalau jangka pendeknya cukup efektif ketika dilihat dari angka makronya. Tapi kita belum ke dalam ya ke kemiskinan ekstrimnya. Dari angka makronya sudah menurun untuk saat ini. Karena September nanti kita juga harus ada evaluasi karena ada BBM naik itu. Untuk jangka pendeknya, pemerintah memang sudah menyiapkan beberapa bantalan sosial, mulai dari subsidi yang dialihkan dari BBM ke tunai, yaitu subsidi BBM dan juga subsidi upah untuk para pekerja yang gaji di bawah 3.500.000. Itu juga akan diberi 600.000 akibat kenaikan BBM. Kemudian jangka panjangnya tentu pemerintah perlu memperluas lagi yang namanya lapangan usaha. Lapangan pekerjaan perlu diperluas lagi agar masyarakat dapat bekerja sehingga dan memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga tetap akan terlepas dari jurang kemiskinan. Selain itu, kesempatan kerja juga harus ditingkatkan, investasi dari luar juga harus banyak masuk sehingga lapangan pekerjaan terbuka lebar, seperti itu. Oke. Berbicara tentang upaya nih Pak, kan ada itu bansos yang namanya bansos oleh pemerintah. Nah itu, tapi pada kenyataannya masih ada fenomena bansos yang salah sasaran. Nah itu menurut Bapak fenomena itu seperti gimana? Oke, jadi kalau tentang bantuan sosial ya atau bansos, itu kan sebenarnya data mikro ya, data BNM Address. Ketika terjadi kesalahan itu karena memang mungkin ada di updatingnya atau yang kita sebut sebagai pemutakhiran datanya, itu kemungkinan terjadi error atau mungkin sistemnya yang error. Sebenarnya Dinsos dan pemerintah Kemensos dan pemerintah pusat itu sudah berulang kali mencoba untuk memutakhiran data, tapi karena kata pakar dan kata BPS juga ada 50% namanya inclusion dan exclusion errornya, itu kan sudah sangat tinggi ya, ada 50% yang salah sasaran kalau dari kata pakar. Nah itu karena memang saat updating sistemnya belum berjalan sesuai yang kita mau atau yang bisa disebut pemerintah mau. Jadi mungkin agak sulit untuk melakukan pengeluaran keluarga yang sudah dapat berhak atau memasukkan keluarga yang berhak. Padahal di tingkat pemerintah pusat itu sudah mengupayakan untuk dilakukannya namanya verifikasi dan validasi data DTKS. Karena data DTKS itu adanya di Kemensos. Kemudian pemerintah juga berusaha untuk menggunakan data KB dari data pendataan keluarga. Jadi memang sudah sangat optimal ya mungkin ya, tapi memang mungkin ada 1-2 hal yang mendasari sistem pemutakhiran datanya kurang baik. Itu kita akan cari solusinya bersama, seperti itu. Oke, dari BPS sendiri apakah ada ikut andil dalam mengurus data bansos tersebut? Selama ini BPS hanya mengeluarkan data makro ya, dan tidak mengeluarkan data mikro. Tapi memang sebelumnya database yang digunakan dalam DTKS itu adalah data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik tahun yang kemarin-kemarin. Udah lama tahunnya, udah 5-6 tahun yang lalu. Dan menurut amanat undang-undang, yang ditugaskan untuk melakukan pemutakhiran adalah Kementerian Sosial, sehingga yang berhak untuk mengupdate data keluarga DTKS atau penerima bantuan sosial adalah Kementerian Sosial untuk sampai saat ini. Tapi kedepannya pemerintah melalui Presiden dan Impresnya yang nomor 4 tahun 2022 itu juga akan melibatkan Badan Pusat Statistik dalam melakukan atau dalam pengolahan
data-data, pemutahiran data dan pembaruan database sosial ekonomi. Apalagi nanti di bulan Oktober itu ada namanya registrasi sosial ekonomi nasional seperti itu. Seperti itu ya Pak? Iya, jadi BPS juga nanti kedepannya baru disusun akan juga ikut terlibat dalam pemutakhiran data-datanya seperti itu. Oke, banyak banget ya yang kita belum ketahui tentang kemiskinan ini. Sebelum menutup podcast pada siang hari ini, mungkin Pak Armadi bisa menyampaikan sepatah dua patah untuk kita semua. Oke, sebenarnya kemiskinan yang kita bahas ini masih di tahap awal ya. Masih ada yang namanya kedalaman kemiskinan, keparan kemiskinan, Gini rasio, dan garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan makanan dan non makanan. Susah banget sih, belibet. Jadi memang masih banyak yang perlu kita bahas, mungkin bisa jadi sampai 3 atau 4 episode lagi ya bersama kita nanti. Sama diundang lagi kan? Kayak kemarin saya sudah diundang soalnya. Diundang terus. Jadi nanti kita mungkin akan bahas lagi untuk masyarakat di luar sana yang menonton. Sebenarnya untuk keluar dari kemiskinan adalah upaya kita semua dan juga upaya dari Bapak Ibu. Kita perlu upaya dari Bapak Ibu semua yang ada di rumah juga untuk mengentaskan kemiskinan. Carilah pekerjaan, jangan menyerah. Kita semua insya Allah dapat terlepas dari jurang kemiskinan, seperti itu. Amin. Semoga dengan upaya pemerintah dan kesadaran masyarakat kita semua bisa terlepas dari kemiskinan ya Pak ya, bangsa Indonesia. Oke. Sekian dari kami, sampai jumpa di podcast lainnya dengan materi dan narasumber yang menarik lainnya.